Sebelumnya terima kasih Pak Kapus atas malam inspirasinya. Prof. Rocky Gerung juga, salam kenal. Mengawali pertanyaan apa mungkin pernyataan saya malam ini mewakili dari teman-teman PAI tadi, karena saya lihat beberapa saat kok tidak ada yang angkat tangan. Nah, jadi belum ya Pak ya? Berarti kalau belum berarti saya pembuka, nanti habis ini disusul teman-teman yang lain. Nah, di dalam materi yang kita pelajari tadi bahwa di dalam PHI itu adalah menyeimbangkan hak para tenaga kerja ketika mereka berada dalam posisi subordinat dengan pengusaha. Jadi dari logika itu kemudian saya tarik bahwa PHI ini diadakan adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Nah, kemudian dari keseimbangan tersebut kita coba tarik kepada keseimbangan yang lain. Jadi tadi disampaikan tentang antroposentrisme. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah ketika kita itu memperlakukan diri kita seolah-olah kita bisa menafsirkan apa maunya alam. Bukankah itu bagian dari antroposentrisme itu sendiri? Nah, bagaimana pula ketika kita menafsirkan apa mau alam itu, batas-batas kita ada di mana? Jangan sampai seperti tetangga saya. Ketika saya tanya, kenapa Bapak pelihara burung di dalam sangkar? Dia bilang, karena burung itu kalau dilepas, dia dari kecil sudah diternakkan oleh manusia, dia tidak bisa hidup. Padahal kita tidak tahu, tanpa melepaskan burung itu keluar. Apakah betul-betul dia akan mati ketika dia dilepaskan di alam? Nah, jadi itu juga nanti mohon pencerahannya. Kemudian yang terakhir, kalau kita baca di Al-Quran, bahwa ketika Allah itu akan mengutus siapa yang akan menjadi khalifah di bumi, yang diutus adalah manusia. Nah, ada protes dari malaikat di situ, bahwa kenapa engkau Tuhan mengutus makhluk yang nanti akan menumpahkan darah. Artinya membuat kerusakan di muka bumi. Nah, jadi dari hal itu mohon pencerahannya kepada Prof. Rocky. Terima kasih. Terima kasih Pak Subronto dari PN. Bondowoso. Dari PN Bondowoso, ini wakil ketua PN Bondowoso ya? Ya, terima kasih Pak Bronto, ini mewakili dari pengadilan khusus ya, pengadilan negeri yang merupakan pengadilan khusus di pengadilan negeri yang di dalamnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Baru 1 Mei kemarin kita May Day, peringati Hari Buruh, jadi sebetulnya mereka juga mempelajari tentang hak-hak buruh dan level kesetaraannya dengan kira-kira dengan perusahaan. Nanti ada banyak sedikit teori-teori juga tentang buruh dan posisi kaum modal di situ. Langsung dijawab atau tunggu dulu 1 pertanyaan, 2 pertanyaan? 1 boleh. 1, oke silakan. Waktu ya, Oke silakan Pak Is, ya tadi Pak Is. Waalaikumsalam. Lingkungan dengan buruh. Ada sebuah kejadian di Jawa Barat, ada 2 perusahaan. Dan dia itu ketika berproduksi, dia memutar jauh, sehingga membuat dia produksi menjadi lebih tinggi. Kemudian dia membuat jembatan. Nah, ketika buat jembatan, ada pengawas lingkungan menyatakan bahwa pembuatan jembatan itu merusak lingkungan. Akibatnya perusahaan ditutup hingga 3 bulan. Akibat tutupan perusahaan tersebut, perusahaan dapat bayar buruh. Nah, kemudian perusahaan ditagih sama vendor. Dia punya utang, tidak bayar. Akhirnya perusahaan terjadi pilot.
juga untuk manusia yang lebih banyak, ya kan? Atau untuk itu atau ternyata itu diawali dengan adanya kewenangan dari si pemerintah lingkungan tersebut. Seperti itu. Oke, pertanyaan emas ini, ya. Silakan dijawab sebelum ada lagi. Oke, lanjut. Ya, ini keren PHI nanya langsung langsung to the point tanpa ada yang ngaling-ngaling. Silakan. Iya, kalau saya yang pertama tidak bertanya dulu, tapi saya kritik terhadap Pak Rocky Gerung. Karena Pak Rocky Gerung ini saya fansnya, saya ngefans ke beliau. Jadi saya sering nonton di TV dan di YouTube juga. Cuma ada persoalannya. Pak Rocky ini kalau ibarat frekuensinya 150 Hz. Sehingga tidak nyambung dengan rata-rata frekuensi orang. Jadi itu kritik saya, harapan saya ke depan, ya tolong frekuensi itu agak diturunkan supaya bisa nyambung dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya pertanyaan, atau pernyataan juga. Kalau saya kebetulan saya Kristen, jadi di Alkitab itu ada satu ayat yang menyatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Adam ketika itu, kuasailah bumi ini. Artinya Tuhan memberikan kewenangan kepada Adam untuk menguasai. Kalau tadi Pak Rocky Gerung menyatakan manusia itu merusak, memang itu sudah diperintahkan Tuhan, bahwa Tuhan itu berhak, bahwa manusia itu berhak untuk menguasai. Seperti itu. Terima kasih. Oke, ini nggak pro natura, tapi ya nggak apa-apa, dia memiliki dasar ya, tafsir dia atas Alkitab. Dari ad hoc atau dari? Saya dari kebetulan dari Serikat Pekerja, Pak. Oke, ini dari Serikat Pekerjanya. Ya, kalau Pak Is itu kalau nggak salah ad hoc dari apa perusahaan ya? Oh, Serikat Pekerja juga. Jadi komposisi hakim PHI itu ad hocnya, ada yang dari Serikat Pekerja, ada yang dari perusahaan, lalu kemudian ketua majelisnya adalah hakim ad hoc karir gitu kira-kira ya. Menarik tadi kritiknya meminta kalau bisa disamain frekuensi. Pilihannya cuma ada dua. Satu, ya kan, dia menurunkan frekuensinya atau kalau enggak kita menaikkan frekuensinya. Satu frekuensi itu betul agar bergetar, ya kan, sama kayak apa namanya itu alat bunyi itu ya. Ya, kala itu. Kalau dia dipukul di situ bunyi yang satu itu bergetar, maka perlu satu frekuensi. Ya sudah, ya. Sering nggak nyambung artinya nggak berhasil menaikkan frekuensinya sehingga kemudian nggak dapat getarannya. Silakan dijawab. Terutama tadi itu pertanyaan Mas tadi dari Is, ya. Silakan. Oke, belakangan yang soal Tuhan ya. Karena saya belum punya nomor WA Tuhan, saya nggak bisa cek apa betul perintahnya menguasai, artinya seperti yang Anda maksud itu. Ditakdirkan untuk merusak gitu. Nanti belakangan, karena saya mau cari akal dulu. Yang harus tiba di dalam pengertian kita tadi, kenapa Anda sebagai hakim itu menganggap bahwa hubungan atau perselisihan industrial dimaksudkan untuk menyeimbangkan hak buruh terhadap pengusaha itu. Menaikkan hak buruh berhadapan dengan pengusaha. Oke. Jadi betul di back mind kita tahu bahwa buruh itu kekurangan amunisi, karena itu dia mesti di leveling up itu. Kenapa nggak sebaliknya? Kenapa nggak pengusahanya diturunkan kapasitas dia untuk merusak hukum? Buruh nggak mungkin mencapai itu karena dalam sejarah hukum perburuhan didalilkan untuk membela buruh, bukan untuk leveling up. Jadi untuk menarik level di atasnya supaya playing fieldnya setara. Secara teoritis nggak perlu ada leveling up atau diturunkan. Kan nasib dari buruh dan pengusaha ada berkelahi. Itu yang diajarkan oleh Karl Marx. Penyelesaian di mana? Revolusi akan menyelesaikan itu. Tetapi hukum kemudian masuk justru untuk menyeimbangkan. Pertanyaannya, diseimbangkan demi apa? Demi menunda krisis sosial, demi menunda revolusi,
Kan itu pertanyaan historisnya tuh. Nah, saya tunjukkan fakta di May Day kemarin itu. Saudara Said Iqbal menunduk dan mencium tangan Ganjar Pranowo yang adalah calon presiden. Anda betul tadi. Secara mental buruh itu udah takluk pada seseorang yang bahkan belum jadi presiden. Absurd. Poin itu. Kenapa itu terjadi? Karena ada problem pengetahuan tentang ideologi dari partai buruh. Saya terangkan pelan-pelan ya. Partai buruh dimaksudkan untuk mengubah ekosistem politik. Di mana-mana partai buruh dimaksud mengubah ekosistem. Bukan untuk beradaptasi dengan ekosistem itu. Apa fungsi buruh? Menuntut upah? Bukan. Menuntut upah itu adalah fungsi teknisnya. Fungsi ideologisnya adalah mengubah relasi ekonomi. Kan itu dasarnya. Jadi kalau dari awal Anda misalnya menganggap, ya kasih aja upahnya. Buruh kesadaran kelasnya tidak muncul kalau terus-menerus menuntut upah. Itu artinya lama-lama upahnya itu dijadikan alasan untuk tidak melakukan perubahan sosial. Nah, saya bedakan dua hal. Sifat dari buruh atau partai buruh, atau dia berjuang demi prinsip unionism, atau lebih laborism. Saya bedain ya, secara teoritis ya. Unionism atau laborism. Unionism artinya perkumpulan buruh untuk menuntut hak-hak ekonomi, terutama gaji. Laborism adalah perhimpunan buruh untuk mengubah struktur ekonomi. Beda tuh. Antara menuntut hak-hak ekonomi yang disebut hak-hak normatif dan mengubah struktur ekonomi. Jadi kalau buruh datang ke pengadilan, tanya aja dulu, Anda mau tuntut apa? Hak-hak ekonomi, itu nggak akan melakukan perubahan ekonomi. Eksploitasi akan jalan terus. Kan itu dasar pikiran kan, dasar pikirannya. Secara historis itu yang terjadi, kenapa Lech Wałęsa yang menjadi simbol pergerakan buruh sedunia menolak negosiasi dengan pemerintahan Warsawa waktu itu. Dia bilang bukan kita nggak nuntut upah yang baik, kita nuntut perubahan sistem eksploitasi itu. Dan dia menang di situ kan. Yang kasus Solidarność di Warsaw di Polandia kan. Dia jadi presiden. Tapi ternyata gagal juga karena tidak maksimal. Begitu jadi presiden, dia punya kuasa, dia akhirnya digoda oleh kekuasaan, bukan lagi oleh laborism kan. Jadi kalau saya terangkan secara teoritis, memang nasib buruh dan pengusaha itu berkelahi secara sosial. Nah, memang bagi negara Pancasila ada yang disebut ya udah ini penyelesaian Pancasilais lah. Tapi selalu buruh kalah dalam argumen. Ketua Partai Buruh Said Iqbal menunduk di depan seseorang yang baru bakal presiden itu kan. Itu aja secara mental apa itu? Dangkal. Dia teman baik saya. Di sampingnya juga pemimpin buruh, saudara Andi Nuawea. Jadi kita mau lihat sebetulnya perselisihan perburuan itu perselisihan apa? Perselisihan kelas atau perselisihan administrasi upah kan? Nah, kadang-kadang buruh menganggap kalau udah diberi upah, udah senang itu. Kenapa tidak terjadi revolusi seperti yang dibayangkan di dalam teori-teori perburuan di Indonesia? Karena ada faktor yang disebut kebudayaan. Buruh di Tangerang, buruh di Bekasi dieksploitasi oleh sistem kapitalis. Nilai lebihnya dikuras, yang tinggal adalah daging dan tulangnya itu. Jadi dia jadi proletar di Jakarta. Begitu lebaran, dia pulang ke kampungnya, bawa oleh-oleh. Maka dia dielulukan sebagai borjuasi. Oh hebat ya, lalu dia senang itu. Jadi kesadaran kelasnya itu dipalsukan oleh sistem kebudayaan. Saya terangkan itu sebagai problem teoritis. Itu yang disebut sebagai masalah migrasi sirkuler. Mudik artinya si buruh itu pergi mengambil kembali
basis feodalisme di desanya tuh. Dia jadi feodal kecil karena dipelihara kambing di situ, maka dia dilulukan. Padahal dia buruh di kota. Jadi ada schizofreni, terbelah mentalnya. Itu masalahnya. Jadi kalau kenapa nggak pernah terjadi revolusi buruh di Indonesia? Karena soal culture ini, culture matters. Nah, ilustrasi saya ini membekali Anda untuk tahu bahwa buruh nggak mungkin menuntut hak total untuk perubahan struktural karena secara mental dia itu proletar di ibu kota tapi feodal. Begitu balik ke kampungnya kan. Itu betul problem antropologis kita. Beda dengan buruh di Amerika Latin atau di Filipina, itu nggak ada urusan dengan itu betul-betul berkelahi di jalan. Tapi itu nasib kita sebagai bangsa. Bahwa kata rakyat di Indonesia beda dengan kata rakyat di Perancis. Indonesia rakyat artinya minta pada penguasa. Karena kita nggak pernah mengalami revolusi sosial. Di Perancis rakyat artinya kedaulatan pindah dari kepala raja pada tangan rakyat. Ketika pisau gilotin itu memenggal kepala Louis XVI yang dianggap bahwa saya raja, nggak mungkin kepala saya hilang dari badan saya karena mahkota saya diberikan oleh langit. Terus rakyat bilang, oke, coba kita coba tuh. Anda taruh di situ kepala Anda di bawah pisau gilotin, tak, mental kepalanya. Jadi bukan mahkotanya aja yang tidak suci, kepalanya pun tidak suci. Nah, peristiwa di 1789 di jam 10 pagi di alun kota Paris itu yang membekali kita tentang hak kedaulatan rakyat. Saya mau terangkan itu sekedar sebagai informasi akademis sebetulnya. Nah, saya mengerti bahwa memang di Indonesia itu yang penting dapat dulu upahnya itu. Lalu dia lupa tentang perjuangan kelasnya kan. Jadi selalu ada dilema itu. Atau mau berjuang di tingkat laborism atau sekedar menuntut unionism. Nah itu saya kira itu dilema dari teman-teman di PHI untuk memutuskan. Ini perselisihan industrial atau perselisihan sosial itu soalnya kan. Jadi tetap itu dilema dan sama seperti tadi. Mau pro siapa itu? Buruh atau pengusaha? Dari awal tentunya pro buruh. Buruhnya nggak dapat upah karena itu udah nego aja dengan pengusaha. Pengusaha ngincer itu juga. Kan kita nggak bisa tahu bahwa pengusaha itu secara akuntansi betul-betul bangkrut atau mempilotkan diri supaya hak-hak itu nggak dia berikan. Jadi tetap di dalam pengadilan perburuhan ideologi mendahului negosiasi itu aja. Nah tergantung Anda, kalau Anda aktivis buruh jadi hakim, ya tentu di belakang Anda ingin buruh itu menuntut perubahan struktural, jangan sekedar menuntut perubahan upah kan itu. Dasarnya begitu. Jadi sekali lagi itu soalnya. Dan soal Tuhan, apa tadi ya? Itu kan tafsir patriarkis sebetulnya kan. Apa itu yang dimaksud di dalam versi awal? Kan kalau kita baca kitab suci, apa aja, kan kita juga seperti membaca konstitusi, yaitu original intentnya apa, asbabun nusulnya apa, kan begitu kan? Jadi kalau saya misalnya menganggap bahwa Tuhan memberi hak pada laki-laki, kan Adam yang disebutkan, menguasai bumi, itu artinya pada perempuan tidak ada hak itu, maka perempuan harus submisif pada si Adam. Itu juga punya problem dengan keadilan gender. Apakah Tuhan memerintahkan Adam untuk menguasai bumi di dalam pengertian keadilan gender apa enggak? Ada interpretasi bilang bahwa ya kan perempuan itu kan dibuat dari rusuk Adam. Jadi dia tergantung pada Adam. Kan begitu kan? Tapi kalau kita pakai logika, oke, perempuan dibuat dari rusuk Adam. Rusuk itu mineralnya udah sempurna. Ada vitamin di situ, ada kalsium di situ. Kan rusuk kan bersih kan, sempurna. Adam dibuat dari mana? Dari gorong-gorong. Dari tanah becek. Maka lebih mulia mana? Adam atau perempuan? Si perempuan lebih mulia. Kan begitu logikanya kan. Adam dibuat dari tanah kotor. Perempuan dibuat dari tulang Adam yang udah bersih. Maka asal usul perempuan lebih bersih dari asal usul Adam. Saya nggak mau mengganggu iman Anda. Saya mengganggu logika Anda itu. That's point. Kan itu counter thought-nya itu kan, kontrapensinya itu, apa namanya, orang Prancis bilang kontrapensi, apa namanya, counter thought.
Pikiran terbaliknya kan begitu. Jadi kelihatannya kita berupaya untuk menyembunyikan ambisi patriarkis kita pada ayat-ayat suci. Dan kita merasa senang bahwa ayat suci itu lebih memuliakan laki-laki daripada perempuan. Dianggap bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan itu. Padahal secara teknis sebetulnya coba diuji kalau Anda misalnya menstruasi, hari kedua Anda pasti pingsan. Yes. Karena tubuh laki-laki tidak didesain untuk menahan rasa sakit. Kalau Anda mau melahirkan bisa hamil, kalau laki-laki bisa hamil melahirkan, bukaan ketiga dia tewas. Karena panggul laki-laki tidak didesain untuk meloloskan bayi. Itu masalahnya kan. Jadi sebetulnya palsu kalau kita kasih tafsir bahwa kitab suci itu memuliakan laki-laki dan menomorduakan perempuan. Keliru. Jadi kita pakai aja satu puisi yang dibuat oleh seseorang yang berupaya untuk mengegaliterkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Puisinya punya begini. Woman is created from the rib of man. Not from his head to be above him, nor his feet to be walked upon, but from his side to be equal. Near to his arm to be protected, and close to his heart to be loved. Itu lebih masuk akal tafsir itu. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari batok kepalanya sehingga perempuan ada di atas laki-laki, juga bukan dari kakinya sehingga perempuan diinjak-injak laki-laki, tapi dari sisinya, tulang rusuknya adalah di sisinya. Supaya mereka setara, dekat dengan tangannya supaya dilindungi, dan dekat dengan hatinya supaya dicintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan tadi belum dijawab tuh Bang, yang soal pilih mana tuh, pilih hak-haknya buruh, hak-haknya lingkungan atau hak-haknya perusahaan itu tadi tuh? Udah, saya udah terangkan tadi bahwa Anda pilih mau pro-laborism atau unionism kan. Kalau Anda aktivis buruh, Anda pasti akan katakan at all cost kedudukan buruh itu inferior dibandingkan si pengusaha. Itu soalnya, saya selesaikan dulu di situ tuh. Kenapa? Karena pengusaha bisa memanipulasi data, buruh nggak mungkin memanipulasi data karena terlihat hidupnya tuh. Poin pertama itu. Yang kedua tinggal pilih lingkungan atau buruh. Kan itu dasarnya kan. Kalau lingkungan dan pengusaha udah selesai tadi itu. Lingkungan atau buruh. Sekarang kalau kita berpikir secara radikal. Buruh itu menuntut hak-haknya karena dia miskin. Lingkungan menuntut hak-haknya karena dia dianiaya oleh kemiskinan si buruh. Kan yang merusak lingkungan adalah buruh yang miskin itu. Yang terpaksa saya terangkan tadi. Dia mesti naik ambil kayu bakar. Dia pasti merusak lingkungan. Tapi ada pembenarannya bahwa dia merusak lingkungan. Nah karena itu buruh itu diminta untuk melakukan gugatan struktural. Supaya dia mau terangkan bahwa saya ini merusak lingkungan karena ada kapitalis, ada penguasa yang mengeksploitasi saya. Jadi dalil itu diucapkan secara radikal. Dengan cara itu kita paham bahwa konstruksi hukum baru itu yang kita sebut tadi sebagai ecological justice itu dibutuhkan analisis political economy. Nah itu yang kurang di kita gitu. Ya. Merasa lingkungan telah berbuat tidak adil terhadap buruh. Buruh telah kehilangan pekerjaan. Ya itu jawabannya Pak Rocky tadi itu ya pilihlah pada buruh yang susah itu. Ya jadi karena dia dari sisi kemanusiaannya itu maka pilihlah untuk itu dalam perspektif buruh gitu ya. Kalau dalam perspektif lingkungan ya mungkin yang dibela ya lingkungan. Tapi kalau buruhnya sudah mau mati di situ ya gambaran daripada melewati jembatan harus jalan jauh itu ya kalau dia mati ya kalau bisa dia terbang lah kira-kira begitu coba. Gimana Bang Rocky? Ada prinsip nature has written its own logics. Alam itu menulis sendiri hukumnya. Nah karena itu dia bisa bereaksi terhadap kerusakan hukum itu kan. Ya kalau udah banjir, ya udah alam memang bereaksi terhadap hal yang dalam dirinya harus demikian.
Kan nggak mungkin alam bilang oke, gue nggak mau banjir maka gue belokin sungai itu. Dia sendiri tahu bahwa konsekuensinya akan ada banjir di situ. Nah, sekarang tinggal diuji apa yang menyebabkan banjir yang tidak alamiah. Kalau banjir alamiah ya biasalah. Banjir yang tidak alamiah itu yang mesti diperiksa akibat dari tadi struktur yang membebani buruh sehingga si buruh itu korek-korek pinggir-pinggir apa namanya sungai itu sekedar untuk cari ikan di situ. Kenapa? Karena dia tidak punya uang untuk membeli ikan. Dia bahkan disuruh ngapalin nama-nama ikan. Oke. Dapat ya poinnya ya Pak Iskandar. Terima kasih. Terakhir ini kelihatannya sesinya. Silakan militer, tunggu dulu, militer dulu. Militer ada di sini. Silakan. Sebut nama dari Dilmil mana. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Memperkenalkan diri dulu, saya Letkol CHK Muhammad Sadi, calon hakim militer. Saya tergelitik, kalau tadi tercabik-cabik ibu sebelah kiri saya, kalau saya tergelitik. Bang Gerung. Bang Gerung tadi pada saat di Banyuwangi ada seseorang mendekati, kenapa takut? Kenapa takut? Wah ini jangan-jangan intel. Kenapa Bang Gerung? Nanti dijawab. Jawab nanti aja Bang Gerung, nanti aja. Karena waktu itu saya lagi dilaporkin polisi. Bahwa keberadaan kami Bang Gerung untuk diketahui bahwa kami juga sebagai calon hakim militer nanti ke depan jadi hakim militer juga ada suatu kepentingan militer yang harus kami lindungi. Kepentingan militer. Kepentingan militer. Nah berkaitan dengan lingkungan ini bahwa dalam strategi militer yang kami miliki bahwa lingkungan ini sangat mendukung dalam pola pertahanan wilayah. Nah, pertahanan wilayah pada saat kita mengamankan negara kita ini dari agresi dari negara luar. Nah, bagaimana pandangan dari Bang Rocky ini? Tadi kan dari segi ekonomi, dari segi lingkungan. Nah ini berkaitan dengan kepentingan militer bagaimana pandangan di Bang Rocky ini. Karena kami juga punya kepentingan sekali. Karena pada suatu wilayah, ada suatu adagium menyatakan bahwa civis pacem para bellum. Suatu negara yang ingin damai juga harus siap untuk berperang. Berperang ini tidak hanya dari alutsista tetapi juga dari dukungan pertahanan wilayah. Karena apabila wilayah-wilayah itu sudah menjadi berubah fungsinya seperti yang disampaikan Kapus Diklat tadi menjadi perkebunan sawit, bagaimana nanti kami akan berlindung pada saat negara musuh ini akan menyerang negara kita sebagai doktrin kita sebagai militer itu akan menyerang dari wilayah selatan. Ternyata di Pangandaran sudah menjadi tempat wisata. Nah, bagaimana pandangan dari Bang Rocky? Terima kasih. Oke, keren pertanyaannya. Silakan langsung dijawab. Ini keren, oke. Ini pertanyaan yang berbahaya itu karena langsung dihadapkan pada proses eksploitasi itu yang kalau kita lihat dari atas, kalau orang bilang Indonesia kehilangan lahan hijau, enggak. Faktanya lahan hijau kita bertambah, tapi warnanya yang bertambah. Lapangan golf itu hijau. Sawit itu hijau. Tapi natural yang disebut hijau itu harus diversity-nya ada. Jadi Anda betul tadi bahwa diversity-nya hilang, tetap hijau. Saya bisa ke Pangandaran di situ dan saya tahu ya kok hijau di situ. Tapi pohon itu sawah. Sawahnya punya siapa? Ya punya orang kota kan. Itu poin pertama tuh. Jadi saya bayangkan bahwa ada pertanyaan radikal justru datang dari kalangan militer itu. Tentang nasib bangsa. Saya pernah mengalami pertanyaan yang bahkan lebih radikal lagi itu. Saya mengajar di Seskogap TNI itu. Di Jalan Gatot Subroto di Bandung itu. Dalam satu sesi, kalau saya ngajar saya dikasih pangkat tituler lebih tinggi. Kalau di situ ada letkol saya dikasih brigjen, gampang lah itu. Jadi saya pernah jadi brigjen dalam 2 jam. Oke. Waktu saya ngajar global politics di situ. Tiba-tiba satu
kolonel angkat tangan. Pak Rogi saya interupsi. Dia tanya begini. Apa dasar filosofi bagi tentara untuk melakukan kudeta? Gila pertanyaannya. Tapi saya tahu, dia tahu bahwa kebanyakan perubahan politik di dunia ketiga dasarnya kudeta. Maka dia tanyakan itu. Kalau dia tanyakan per hari ini, geger satu Indonesia tuh. Saya baca beberapa bulan lalu tulisan dari Pangdam Jawa Barat. Pak Kunto, anaknya Pak Trisno. Dia bilang begini, keadaan Indonesia, kira-kira gambarnya, keadaan Indonesia ada dalam ketidakpastian. Dan tentara harus aktif memantau itu. Bahkan dia sebut bahwa kalau bisa tentara maju satu langkah. Supaya negara ini tidak bangkrut, tidak runtuh. Pertanyaannya maju satu langkah apa artinya tuh? Apakah tentara lihat bahwa negeri ini nggak ada lagi hutan untuk bersembunyi? Karena semuanya jadi padang golf, semuanya jadi sawit, semuanya jadi ekstraksi. Kan itu pertanyaan strategis. Jadi saya tahu yang Anda maksud di situ kan. Tentara itu hidup di dalam keadaan kewaspadaan absolut. Yang namanya army readiness, kesiapsiagaan setiap saat. Bahkan ketika dia piket, sebetulnya dia lagi beroperasi. Kalau di sipil piket artinya udah jaga tamu. Tapi piket bagi tentara artinya waspada itu. Karena justru dalam keadaan piket, musuh itu paling mudah untuk menyerang. Kan begitu kan? Dalilnya itu. Jadi sebetulnya pertanyaan itu, karena ditanyakan di forum universitas, itu pertanyaan yang menggugat kita untuk menilai kembali. Yang kita maksud pertahanan semesta yang dibayangkan oleh Pak Prabowo apa? Kalau kesemestaan itu tidak ada lagi hutan tempat gerilya, maka mesti diganti dengan peralatan komputer. Pertanyaan lanjutnya, kita punya nggak kemampuan untuk perang berdasarkan prinsip computer aided war? Nggak ada. Kalau saya lihat misalnya TNI, setiap hari TNI itu apa namanya, pesawat kita ngiung warna asapnya. Ya itu asap, kita mau tanya. Equip apa tidak? Bersenjata apa tidak? Jangan-jangan kosong di atas. Karena kemampuan militer kita yang kita andalkan dari awal bukan persenjataan modern tetapi perang semesta. Itu doktrin militer. Jadi saya paham kegelisahan Pak Letkol bahwa banyak sebetulnya lahan yang harusnya dijaga demi pertahanan sekarang berubah menjadi lahan industri. Itu poin yang bagus. Jadi sekali lagi terima kasih dan saya anggap bahwa itu pertanyaan pamungkas juga tuh. Kira-kira begitu. Nah di samping situ, ya good. Ya keren ya. Itu ada dilarang merokok. Ini di depan sini dilarang merokok. Oke. Putar aja, sengaja putar. Dilarang merokok tapi tidak dilarang berpikir. Asik. Terima kasih pertanyaan Pak Lekol. Sudah baca kan artikel sehari 2 hari yang lalu lah. Artikelnya Jenderal Kunto, Pangdam Siliwangi. Saya membacanya itu ya. Karena jelang-jelang pemilu itu dia meraba mau bakal ada apa namanya itu ketidakstabilan. Sehingga kemudian dia memberikan sinyal tentara harus tentu turun di situ. Ya tafsirnya bisa banyak.